Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'i sunnati rasulih. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ta'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala syukur alhamdulillah yang selalu Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan nikmat kepada kita semuanya yang tidak pernah putus dan berhenti. Allah selalu penuhi kebutuhan kita semuanya, dan Allah pula Subhanahu wa ta'ala yang telah menghadirkan bersama-sama pada kita semuanya di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia, di aktivitas yang sangat mulia. Mudah-mudahan ini semuanya akan menjadikan kita orang-orang yang mulia kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di tempat yang mulia kelak pula di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah merupakan salah satu kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi-nabinya. Al-Qur'an adalah menjadi bagian dari kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi petunjuk, menjadi pedoman hidup bagi manusia. Banyak dalam Al-Qur'an yang menjelaskan dan menyampaikan tentang keberadaan itu. Manusia insya Allah dan kita semuanya akan dalam perjalanan yang penuh dengan kedamaian, dalam jalan kebenaran, ketika kita semuanya kembali kepada petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada kita saat ini. Al-Quran ini merupakan salah satu mukjizat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu kita sangat beruntung dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan pegangan hidup yang akan menuntun kita dan membimbing kita kepada kebenaran. Dan kebenaran inilah sesungguhnya yang akan mengantarkan kita kepada ketenangan dan kedamaian hidup kita dan kemuliaan hidup kita. Bukan hanya di dunia ini, terlebih ketika kita semuanya kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah, salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu
nilai kelebihan di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmah lil mu'minin." Dan kami turunkan Al-Qur'an adalah menjadi rahmat, menjadi obat penenang jiwa bagi orang-orang yang beriman. Maka karenanya sesungguhnya sumber kedamaian kita, sumber ketenangan kita dalam kehidupan ini adalah ketika kita menghadirkan diri ini, interaksi kita dengan Al-Quran. Kemuliaan, kedamaian Allah akan hadirkan kepada kita ketika kita memiliki interaksi dekat dengan Al-Quran, baik dalam tilawah kita, baik dalam bacaan kita, kemauan dan kesungguhan kita dalam mempelajarinya, dan pun pula bagaimana kita dalam mengaplikasikan nilai-nilai yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an itu. Pun juga begitu sebaliknya jemaah. Ketika kita enggan, ketika kita menghindar, dan ketika kita lalai dengan itu, maka hidup manusia tidak akan pernah terarah. Kehidupan kita tidak akan pernah jelas. Kehidupan manusia tidak akan memberikan nilai kebaikan, karena dia keluar dari real panduan, tuntunan, pedoman hidup manusia. Maka ketika manusia ingin mulia hidupnya, ketika manusia ingin sempurna hidupnya, maka ketika manusia ingin mendapatkan kebahagiaan hidupnya, bukan hanya di dunia ini, terlebih ketika kita semuanya kelak kembali kepada Allah, maka manusia itu harus berpegang dan kembali kepada Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Hadirin jamaah, salat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika manusia itu lalai? Bagaimana manusia itu ketika menghindar dan mengabaikan terhadap prinsip-prinsip dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Thaha, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'radha an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa, kata Allah, yang berpaling. Orang berpaling itu berarti menghindar. Orang berpaling itu berarti menjauh, tidak mau mendekat. Ya. Yang berpaling dari peringatanku. Apa itu? Al-Quran. Barang siapa yang berpaling, yang menjauh, yang menghindar, tidak mau mendekat dengan Al-Quran, fa inna lahu ma'isatan dzanka, maka sungguh Allah akan memberikan kehidupan kepada orang itu, kehidupan yang sempit. Orang yang berpaling dari Al-Quran, dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kehidupan yang sempit bagi orang itu di dunia, terlebih ketika manusia itu kembali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami Allah akan mengumpulkan orang-orang yang berpaling itu dari Al-Quran, yang tidak mau dekat dengan Al-Quran, yang menjauhi dengan Al-Quran, nanti pada hari kiamat, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan mengumpulkan mereka, orang-orang itu, dalam keadaan buta. Kapan itu? Nanti pada hari kiamat. Ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, di sana ada sekelompok manusia yang tidak bisa melihat. Ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam barzah, mereka berkumpul di padang mahsyar, kita akan melihat manusia-manusia yang tidak bisa melihat, manusia-manusia yang buta. Kemudian orang-orang seperti itu menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa kita mungkin protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala lima khasartani a'ma. Tuhan, ya Allah,
Kenapa engkau kumpulkan kami? Kenapa engkau bangkitkan kami semuanya dalam keadaan buta, tidak bisa melihat? Wa qad kuntu basira. Dan sungguh ketika aku dulu di dunia, aku bisa melihat, aku bisa menyaksikan, aku bisa menikmati kehidupan dunia dengan mata ini. Tapi kenapa engkau sekarang saya kumpulkan ya Allah dalam keadaan tidak bisa melihat? Protes jamaah. Dia berontak kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terima dengan kejadian yang menimpa pada dirinya. Qala lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka berkata kepada Allah, ya Allah, mengapa sekarang aku dalam keadaan buta tidak bisa melihat? Padahal dulu, sedangkan aku dulu ketika di dunia bisa melihat. Coba bisa dibayangkan jamaah. Ketika manusia tidak bisa melihat di dunia, masih ada teman, masih ada keluarga, masih ada sahabat yang mampu, yang bisa membantu mengarahkan kita, menolong kita, meringankan kita. Tetapi nanti ketika di akhirat manusia tidak ada satupun yang bisa untuk memberikan pertolongan kepada diri kita. Bahkan orang terdekat dengan diri kita pun juga akan lari dan menghindar pada kita semuanya. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Kondisi yang berat itu akan dialami oleh setiap manusia. Tetapi kondisi yang berat itu ada yang lebih berat lagi yang dialami manusia, yang di saat itu manusia itu tidak bisa melihat dan buta. Dengan sekumpulan manusia yang begitu banyak saat itu jamaah, kelak nanti. Allah cukup sederhana untuk menjawab pertanyaan ini orang. Demonstrasi ini orang. Qala kadzalika ataska ayatuna fanasika wa kadzalikal yauma tunsa. Coba. Allah menjawab pertanyaan orang tadi yang tanya kepada Allah, yang protes kepada Allah, kenapa aku buta ya Allah? Qala kadzalika ataska ayatuna fanasita wa kadzalikal yauma tunsa. Ketika datang kepada kamu ayat-ayatku Al-Quran, engkau abaikan, engkau tinggalkan, maka pada hari ini, hari kiamat, kau akan ditinggalkan oleh Al-Quran itu. Kau tidak ditolong oleh Al-Quran. Wa kadzalikal yauma tunsa. Demikian pada hari ini kau akan ditinggalkan Al-Quran. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menjadi bagian dari salah satu fadilah, keutamaan, kelebihan, keagungan, kemuliaan, keistimewaan Al-Quran, yang itu tidak akan pernah dijumpai oleh kitab-kitab manusia di dunia kecuali Al-Quran. Kelak pada hari kiamat, ia akan hadir dan datang memberikan pertolongan kepada manusia-manusia yang dekat dengan Al-Quran. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya nanti pada hari kiamat Al-Quran itu akan datang. Pada hari kiamat Al-Quran itu akan hadir menemui sahabat-sahabatnya Al-Quran. Untuk apa? Memberikan syafaat, pertolongan atas izin Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran itu. Siapa sahabatnya itu? Mereka di dunia tidak pernah menghindar. Mereka di dunia selalu dekat dengan Al-Quran. Dijadikan Al-Quran menjadi bagian dari kehidupannya, menjadi bagian dari bacaannya, dan menjadi bagian dari apa yang dia pelajari di dunia itu. Dekat dengan Allah, maka sesungguhnya akan mendekatkan kita dengan Al-Quran. Dan disitulah kita akan menemukan kedamaian, ketenteraman hidup. Orang-orang yang jauh dari tilawah Al-Quran jamaah, mereka tidak akan menemukan ketenangan. Orang yang jauh dari Al-Quran, tidak pernah baca Al-Quran, dia tidak akan menemukan kenikmatan kehidupan. Maka bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia nikmat kepada kita untuk mampu dan bisa melaksanakan itu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
bagian daripada mengingat Allah adalah ketika kita membaca Al-Quran, dan di saat itulah Allah berikan ketenangan, kedamaian bagi mereka orang-orang beriman itu. Ramadan Syahrul Quran, Ramadan diturunkannya Al-Quran. Maka Ramadan ini pun pula mengajak kita agar kita lebih dekat, lebih akrab, menjadikan Al-Quran dari sekian bacaan yang menjadi utama dalam bacaan dalam kehidupan kita. Maka sungguh kita akan merugi, akan menyesal ketika Allah pertemukan kita dengan waktu yang istimewa ini. Lembaran-lembaran tidak pernah terbuka dari tangan-tangan kita, lisan kita tidak pernah digunakan melafadzkan itu, dan mata kita tertutup untuk bisa melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa khadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas solihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.